Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ya, sekarang sesi ke-9 ya. Ke-9. Terakhir sesi 8 kita sudah berhasil memodifikasi REST company untuk menambahkan kota dan kecamatan. Karena untuk acuan di mana kita mengirim asal pengiriman barangnya untuk mencari cost raja ongkir. Kemudian perhitungan ongkirnya kita ambil dari API raja ongkir. Kemudian kita juga mencoba multi warehouse yang originnya nanti mengambil dari warehouse, bukan dari company. Kemudian untuk sesi 9 ini kita akan mencoba untuk modifikasi webnya. Tujuannya untuk menambahkan kota di addressnya e-commerce-nya si Udo. Karena kalau sekarang kota di Udo itu kan diketik manual. Jadi ini harus dari master data. Nah, sebelum ke situ kita latihan dulu untuk membuat add-on yang memodifikasi website. Ini untuk hari ini mungkin materinya ini. Sebelumnya kemarin kalau ada kendala silakan ditanyakan dulu. Mungkin lanjut dulu ya. Oke. Kita ke website. Jadi untuk memanage website yang front end-nya Udo itu ada tutorial dokumentasinya Udo ya. Kita bisa ikuti itu. Kalau yang time tutorial ini untuk mengubah tampilan. Kalau yang building a website ini untuk membuat halaman di website atau kita integrasikan ke website. Nanti sampai integrasi di backend. Oke, kita coba. Prinsip pembuatan add-onnya sama seperti yang kemarin. Kita bisa mengenerate menggunakan scaffold, kemudian ini path-nya, kemudian menambahkan controller. Nah, ini yang beda nih. Kita akan bermain di controller. Oke, coba aja. Misalnya di sini saya akan membuat add-on baru, new folder. Saya pakai scaffold aja. Masuk ke direktori instalasi Udo. Di sini ada Udo bin. Seperti biasa, berarti kita tinggal Udo bin, kemudian scaffold, nama add-on, misalnya Aris website example gitu ya, example. Nah, lokasinya ada di mana? Contohnya di custom, kemudian Udo training Jogja. Oke, enter. Maka kita akan dibuatkan file baru. Ini ya, Aris website sampel. Nah, ini tinggal diedit. Ini seperti biasa, autornya diganti, kemudian kategorinya misalnya website. Nah, yang penting di sini ketika kita akan mendevelop website, ini dependnya ke website. Website itu punyanya Udo, nanti ada di add-onnya Udo adalah itu, nanti dicari. Nah, ini saya nonaktifkan dulu. Nah, seperti ini, simpan. Kemudian kalau kita mau menambahkan routing baru, di sini controller. Ini kalau mau di rename silakan. Misalnya main gitu ya. Kemudian di sini diimport from titik import main. Main ini maksudnya file yang ini. Oke, simpan. Kemudian kita coba membuat controller. Nah, di sini cukup mengimpor HTTP, kemudian membuat kelas yang dia di extend dari HTTP controller. Kemudian kita membuat routing. Kalau mau public berarti tanpa login. Kemudian kemana alamatnya. Kemudian metodenya apa, dia akan mereturn apa. Tuh. Kita coba
Nah, ini langsung aja dinaktifin. Oke, yang pertama misalnya Aris website sample, dia extend dari HTTP controller. Nah, routingnya misalnya ke sample seperti ini. Nah, ini outnya public. Ketika diakses, dia akan mereturn hello world. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita coba install. Oke, kita restart dulu. Oke, berarti di AdSense kita sudah terdeteksi ada AdSense baru. Masuk ke aplikasi. Oke, kemudian kita update dulu. Aktifkan developer mode. Update app list. Nah, maka di sini akan ada AdSense baru. Ini saya simpan biar gampang. Nah, kemudian ini bisa diinstal. Setelah diinstal berarti kita bisa mengakses website tersebut. Oke, kita coba. Berarti localhost tadi namanya apa? Sample. Nah, ini akan menampilkan hello world. Itu cara kita membuat halaman menggunakan AdSense. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini cukup simpel ya. Tapi kalau nanti kita menggunakan template, berarti kita harus mendefinisikan dulu templatenya. Templatenya ID-nya apa, kemudian nanti kita render. Ya, seperti ini. Yang tadinya tanpa render, kita akan menggunakan render. Oke, kita coba copy, kemudian masukkan ke sini. Yang tadinya cuma return, nanti kita ganti. Nah, dia merender HTTP request render. Nah, ini nama AdSense-nya. Kemudian ini ID template-nya. Kemudian kalau mau parsing datanya disebutkan. Oke, simpan dulu. Kita masuk ke views, kemudian template. Nah, di sini aktifkan. Oke, hapus saja ya. ID templatenya index, kemudian namanya misalnya sample pack. Nah, kemudian di sini mau ngapain? Nah, ini codingan web HTML biasa ya. Nanti campuran dengan keyweb. Jadi kalau kita paham keyweb, nanti kita bisa menggunakan sintaks-sintaks keyweb. Contohnya untuk looping dan lain-lain, dan kondisional gitu. Contoh datanya misalnya ini ya, di sini ada teachers, namanya ada 3. Jadi teachers ini list ada 3 data. Kita akan coba tampilkan di sini. Nah, kalau mau dicek dulu bisa dengan TIF. Jika ada teacher, nah maka lakukan ini,
Contohnya kita gunakan for each dengan menampilkan semua teacher yang ada di sana. Ini contohnya kayak gini nih. T for each teacher as teacher, kemudian kita tampilkan dalam bentuk P gitu. Nah, ini copy bisa. Oke, seperti itu. Maka nanti akan tampil data sebanyak teacher yang ada di situ. Nah, tadi ya tambahkan title ya. Oke, simpan. Jangan lupa templates ini dipanggil di manifestnya. Yang ini aktifkan. Sudah. Kemudian kita cek di sini, dia akan nge-load atau nge-render Aris website sample index. Nah, itu ID yang template tadi. Kalau kita simpan, kemudian kita restart, maka di sini akan muncul semua list teacher yang tadi disebutkan. Sebentar. Nah, ini ada error ya, warning. Kita cek dulu controller main. Ini menghasilkan respon requestnya yang nggak valid. Kita cek dulu. Nah, ini kurang return. Kita simpan. Kemudian coba lagi. Ini saya salah user, sorry. Jadinya nanti error nih. Nah, itu kasusnya kalau beda user nanti akan error seperti ini. Jadi ini harus keluar dulu. Nah, kemudian dicoba lagi. Nah, ini akan menghasilkan data yang tadi diparsing dari si controller. Nah, ini kita harus paham dulu bagaimana memparsing data ke sana. Nah, kalau tadi datanya statik, kita akan coba untuk membuat datanya dulu di model. Jadi nanti datanya kita ambil dari model. Oke, sampel aja. Di sini saya tambahkan model yang ini ya. Misalnya nama kelasnya resemble, di extend dari model, nama modulnya Aris website. Kemudian ini sama, misalnya namanya sampel gitu. Kemudian deskripsi. Nah, di sini misalnya ada name, nama dari si teacher nanti. Kemudian misalnya description. Ya, seperti itu. Simpan. Jangan lupa ini di init. Kalau sudah, di security-nya kita tambahkan untuk akses Aris website sample.
Nah, ini kita hilangkan. Kemudian modelnya Aris website sampel. Nah, ini namanya kan sampai sini ya. Ini rule-nya untuk semua grup, boleh menambahkan, kemudian ngedit. Ini hanya untuk contoh, jadi full access. Kita simpan. Jangan lupa manifest ditambahkan akses ke security-nya. Oke, seperti itu. Nah, ketika datanya sudah ada di sini, nah, misalnya kita mau menambahkan datanya dulu. Kita tambahkan new folder, data yang akan dijadikan otomatis ada. Misalnya sample data gitu ya, atau demo data.xml. Nah, di sini kita menambahkan record. Contohnya seperti ini. Nah, untuk menginsert ke data, kita cukup menambahkan record ke model apa gitu. Contohnya sini. Nah, modelnya ini kan model yang kita gunakan, yaitu Aris website. Nah, kemudian .sample. Name-nya Aris Rianto misalnya. Kemudian kalau ada deskripsi kita tambahkan view ini deskripsinya. Nah, ini tambahkan aja sebanyak record yang akan kita buat, yang otomatis diinsertkan. Nah, misalnya ada 5. Misalnya sampai 4. Jadi ketika nanti data ini atau add-on ini di upgrade atau diinstal, dia otomatis menambahkan ke model ini. Nah, seperti itu. Kita tambahkan ke manifest bahwa kita menambahkan data. Namanya tadi sampel data. Oke, seperti itu. Jadi nanti ketika model ini atau add-on ini diinstal, otomatis modelnya sudah terisi dengan data ini yang kita sebutkan. Oke, kemudian di sini kita bisa ubah. Yang tadinya mengambil dari objek yang statis, kita akan mencoba mengambil dari objek yang kita ambil dari model gitu. Nah, untuk mengambil dari model kita bisa menggunakan request. Oke, misalnya di sini ada keterangan ya, accessing data. Nah, untuk mengambil data kita menggunakan akses seperti ini. HTTP request. Nah, kalau di backend kan kita menyebutnya self ya. Nah, kalau di controller kita menggunakan HTTP request. env ini kesininya sama. Nah, kita cari misalnya semuanya, search gitu. Kita cari semuanya. Nah, data ini tinggal kita masukkan ke sini. Jadi yang tadinya kita disimpan dulu.
yang tadinya di sini kita looping seperti ini, nanti kita bisa mengeluarkan esc.teacher.name gitu. Kemudian misalnya ada lagi description-nya. Nah, karena si teachers ini kita ambil dari objek, yaitu data. Nah, ini salah ya, harisweb.sample gitu. Nah, jadi membaca dari model Haris website sample, dicari semuanya, kemudian nanti dimasukkan sebagai teachers. Nah, teachers ini nanti ketika di template, di render, di looping, teacher as teacher, kemudian tampilkan name dan description-nya. Oke, seperti itu. Kita coba. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan aja langsung ya. Kita upgrade. Oke, kemudian kita coba. Oke, maka dari itu yang tampil adalah data sebanyak dari data model yang kita insertkan, yaitu ada Haris, sampel data 1, Coko sampel data 2, dan lain-lain. Oke ya, sampai sini jelas Pak penjelasannya? Oke, nah ini tentu saja nanti bisa ditambahkan integrasi dengan si backend-nya. Misalnya kan kalau ini kita menyebutnya cuma model, nggak ada view di backend-nya. Nah, kalau misalnya nanti di backend-nya mau ditambahkan menu, ya tinggal tambahkan view backend-nya aja. Buat action window, menu, sama tampilan list dan formnya. Nanti otomatis di sini ada. Jadi data-data ini kita bisa input dari backend seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau integrasikan dengan modul website punyanya Odoo, berarti kita cukup menambahkan di controllernya itu dengan dengan menambahkan website support, yaitu true. Jadi di routing yang kita sebutkan kita tambahkan website true gitu. Oke, kita coba masuk ke controller. Di sini tambahkan website true. Nah, maka yang tadinya polos nanti akan mengikuti codingan dari si template dari si Odoo. Nah, cuma nanti di view-nya kita perlu mengambil website layout darinya yang punyanya Odoo. Ini seperti ini. Kita coba modifikasi di template. Yang tadinya cuma seperti ini, kita harus memanggil template-nya Odoo dulu. Nih, take call website layout. Website layout itu layout yang paling luar di Odoo. Kemudian ada variabel title. Nah, untuk tahu apa sih variabel yang tersedia di sana, nanti kita bisa lihat di sini. Kelihatannya atau lihat di add-on websitenya punyanya Odoo, nanti ada variabel title, ada variabel apa aja gitu. Nah, ini kita coba dulu ya. OE struktur itu kalau kita menambahkan area yang boleh ditambahkan snippet. Jadi nanti yang ada kelas OE strukturnya, maka kita bisa edit dari front end langsung tanpa menggunakan coding. Nah, ini bebas mau diletakkan di mana aja OE strukturnya. Contohnya ini di luar. Berarti di luarnya si list dari teacher nanti akan ada area yang kita bisa edit di front end-nya. Seperti itu. Kalau ini kelas ini Bootstrap 4 ya. Jadi silakan kalau paham Bootstrap 4 di manage aja.
misalnya tampilannya kiri kanan, kemudian ada kontainernya, ada tabelnya gitu, silakan aja. Nah, untuk ininya sama, for each teacher kita tampilkan contohnya tadi name, kemudian deskripsinya. Seperti itu. Ini tadi minnya. Berarti yang ini udah nggak kepake, kita hapus. Bedanya cuma di sini. Kita memanggil dulu website layout. Kemudian di situ kita bisa setting title untuk title, baru letakkan konten-konten kita. Kita simpan dulu. Coba di upgrade. Kalau sudah, kita refresh. Oke, maka sudah ngikuti dengan si template-nya Odoo. Nah, di sini karena kita tadi menyisipkan OE container, OE struktur, berarti di sini kita bisa edit, menambahkan elemen-elemen gitu. Nah, ini di luar sih tadi. Coba kita edit ya. Misalnya kita edit di dalam kontainer, ini ada div dulu, div plus container OE struktur ya, struktur. Oke, seperti itu. Begitu juga di bagian bawahnya, setelah looping nanti kita tambahkan OE struktur. Oke, kita coba upgrade. Dengan menambahkan OE struktur, berarti kita bisa mengedit. Refresh. Oke, kita coba edit. Nah, kita bisa menambahkan di sebelah atasnya atau nanti juga di sebelah bawahnya. Jadi selama kita menambahkan OE struktur, itu kita bisa ngedit elemennya. Misalnya sampel tag. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau di sini kita juga pengen ngedit, bisa ngedit gitu. Nah, berarti ini jangan pakai ESC, tapi pakainya fill gitu. Ini bisa disimpan ya. Oke, jadinya kan dia menjadi halaman website yang kita bisa edit. Nah, kalau mau bisa diedit datanya, ini jangan pakai ESC, tapi menggunakan fill. Nah, kalau menggunakan fill seharusnya nanti datanya bisa diedit juga. Kita coba ya. Oke, kita coba edit. Oh, ternyata nggak bisa diedit. Oke, kirain bisa diedit, harusnya sih bisa. Kayak di produknya si Odoo kan itu langsung bisa diedit. Oke, lanjut. Setelah nanti bisa diakses
menggunakan alamat atau routing, kita bisa menambahkan atau memodifikasi routing dengan menambahkan parameter. Nah, parameter ini nanti bisa ditangkap oleh si controller. Contohnya di sini kita menambahkan parameter name. Name itu ketika dimasukkan ke parameter, dia akan bisa ditambahkan ke dalam view-nya nanti. Nah, parameter-parameter yang bisa digunakan itu banyak ya. Ini ngikuti web server dari WebWizard. Nah, nih kita bisa menggunakan yang tipenya string, kemudian integer, kemudian float. Nah, di Odoo itu ada satu tambahan, yaitu model. Jadi ketika kita bilang modelnya apa, kemudian dia aliaskan sebagai teacher, nanti data ini adalah ID dari si model tersebut. Ketika diakses, dia langsung ke modelnya. Contohnya menggunakan slug gitu. Oke, seperti itu. Nah, ini field edition. Harusnya ketika menggunakan fill dia bisa diedit, tapi tadi dicoba nggak bisa diedit ya. Mungkin harus menggunakan div. Oke, kita coba. Ini kita simpan, coba di restart service, upgrade. Kita refresh. Oke, ini dicoba edit. Ini masalahnya karena mungkin ini sudah diedit di front endnya, berarti nggak bisa diedit lagi. Nah, ini salah satu note di Odoo ya. Ketika kita sudah memodifikasi tampilan dari backendnya itu biasanya nggak bisa diupgrade. Jadi hati-hati mengubah tampilan yang sifatnya ini punyanya Odoo. Oke, ini kita uninstall dulu ya. Kemudian kita coba install lagi. Kita coba. Oke, ini baru berubah sesuai dengan yang kita upgrade tadi. Jadi kalau di website mengubah view langsung di programnya itu hati-hati. Nah, ini harusnya bisa diganti nih. Oke, ini data yang di backend pun ikut ke update nih, karena kita menambahkan fill ini, jadi nanti bisa diedit.
Oke, seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui tentang controller. Jadi kita bisa menambahkan parameter, bagaimana memparsing data ke sana, kemudian paham bagaimana menambah atau memodifikasi template-nya. Nah, nanti tinggal kalau mau integrasi, kita integrasikan dengan backend-nya. Contohnya diintegrasikan dengan backend, kita cukup menambahkan view untuk model yang tadi kita buat, tambahkan action window, tambahkan menu gitu. Nah, ini contohnya formnya. Kemudian relasi sama dengan kemarin, kita tinggal relasikan aja, tambahkan field many to one atau one to many dengan model lain. Kemudian tambahkan security-nya. Jadi kita bisa mengintegrasikan dengan backend, kemudian bisa menambahkan relasi dengan model lain, kemudian bisa menambahkan atau integrasikan dengan discuss dan chatter untuk notifikasi. Kemudian kalau integrasi dengan modul lain, contohnya dengan website sale, kita menambahkan produknya ya. Produknya apa? Relasikan dengan gurunya. Kalau misalnya gurunya mau dia mengajar produk tersebut, nanti gurunya juga bisa melihat apa yang dia jual atau yang dia ajar yang di e-commerce-nya. Kemudian tinggal tambahkan menu-menunya. Itu kalau mau integrasi. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kalau kita mengubah existing view di website? Nah, ini caranya cukup menambahkan inherit ID, kemudian dengan tambahkan expand. Ini seperti di backend sih. Bedanya di sini template, bukan record. Template ID-nya apa, inherit kemana. Nah, contohnya kan ini menghilangkan apa nih, price yang kurang dari 0 atau yang 0. Ini kan yang greater than, berarti yang hanya tampil yang ada harganya, yang enggak ada harganya nanti akan ditampilkan. Kemudian ini ada lagi produk kategori, menampilkan produk kategorinya otomatis terload gitu. Nah, seperti itu cara-caranya. Nah, kalau mau menambahkan ke menu website, mungkin di sebelahnya. Nah, ini menambahkan spesifik ke menu mana gitu. Ini kalau mau menambahkan menu, tinggal kita tambahkan ke XML kita, webnya kemana gitu. Kemudian kalau menambahkan CSS, snippet dan lain-lain, nanti silakan dibaca-baca. Ini saya contohkan aja yang menambahkan menu di sini. Misalnya tadi apa, sampel tag ya, sampel tag link website menu. Ini naruhnya di website menu, tambahkannya misalnya sampel tag, kemudian tag ID nya misalnya ke sini nih, ref index. Parent ID-nya mau ditaruh di mana gitu. Kemudian sequence-nya, ini urutan di menunya dia keberapa gitu. Kita coba simpan. Ini kalau menambahkan CSS, ini menu. Nah, ini page-nya ya. Kalau kita mau spesifikkan page-nya itu di mana, jadi ini harus tambahkan. Kalau ini menu, kalau ini halaman.
mau nambahinnya ke website page, namanya misalnya sample page. Kemudian otomatis dipublish nggak, URL-nya kemana? URL-nya kan contohnya ke sampel ya, sampel. View ID-nya ini ke template-nya yang mana? Yang ini, yang index. Berarti ini ke sini, sample page view. Kita simpan. Ini udah ditambahkan, berarti coba di upgrade. Nah, di sini ada menu yang dia otomatis terbuat view-nya yang ini. Nah, nanti bisa di custom di sini, edit menu. Ini mau di-publish atau enggak. Tapi yang jelas ini buatnya dari XML, udah otomatis. Tadi contohnya kan publish-nya otomatis true. Berarti otomatis terpublish dan dia ada di menu utama. Main menu urutan ke-99. Oke, itu contoh menambahkan menu secara ini. Jadi kita bisa membuat halaman yang ketika add-on-nya diinstal itu udah otomatis menambahkan ke menu front end. Oke, mungkin penjelasan modifikasi sedikit lagi. Bagaimana kalau misalnya kita mau menginherit tampilan ini, misalnya data sampel ini yang description ini mau kita ilangin gitu menggunakan add-on. Nah, di add-on yang baru nanti kita tinggal tambahkan template aja. Contohnya ini kalau dalam satu template ID misalnya edit Nah, ini inheritnya ke sini nih, ke index. Inherit ID dari aris website sample dot index gitu. Nah, name-nya nanti misalnya apa? Ini nanti pas ya. Samain juga nggak apa. Nah, di sini apa yang dilakukan? Kita tambahkan expatnya. Nah, contohnya kita akan menghilangkan fill ini gitu. Tinggal tambahkan aja. Misalnya ini kan div yang mempunyai atribut fill description gitu. Nah, kita tambahkan setelahnya atau di dalamnya, terserah ya. Ini apa? Misalnya setelahnya kita tambahkan span ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini disimpan, kemudian kita upgrade, kita sudah memodifikasi view yang sebelumnya seperti ini dengan menginherit. Nah, ini prinsipnya sih sama dengan di backend, cuma kita menggunakan template dan inherit. Bedanya di situ. Kalau ininya sama, expatnya sama. Oke, kita coba. Kalau ini di akses, oke, ada error, kita cek.
Nah, ini nggak bisa dilokasikan pada view itu ya, kita edit lagi. Oke, ini salah, kurang lengkap. Oke, kita coba lagi. Nah, maka di sini akan ada edit via inherit, yang kita inherit dari view yang sudah ada. Itu ya Pak. Jadi ini contoh kita membuat dan memodifikasi halaman atau apapun di front end. Bedanya sih seperti itu. Dengan backend kurang lebih bedanya di controller sama di templating. Lainnya kurang lebih sama. Oke, ada pertanyaan silakan Pak, ditanyakan dulu. Ini saya hapus. Oke, sambil nunggu pushnya selesai, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Tadi ini teori tentang bagaimana kita membuat add-on untuk front end udah ya, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang saya akan membuat add-on baru untuk menambahkan alamat kota ID di alamatnya. Nah, ini saya copy aja dari yang sudah ada. Ini saya copy ya, copy paste, kemudian saya rename. Nah, misalnya namanya Aris website, kemudian address gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, tujuannya sih ini untuk memodifikasi address pada e-commerce, yaitu menambahkan kota ID. Nah, misalnya seperti itu. Ini tujuan dari add-on yang ini. Ini saya masukkan. Oke, ini berarti depend ke yang ini, yang Aris kota. Kemudian karena memodifikasi website e-commerce, berarti kita tambahkan website sale. Nah, ini kalau mau tahu sebenarnya e-commerce itu apa, kita bisa buka ya, misalnya pakai Sublime. Kita tambahkan project, kita buka yang Odoo server, kemudian add-on. Sini, ini adalah add-on bawaan Odoo. Contohnya di sini ada website sale. Nah, sebelumnya kenapa kita bisa tahu itu ada di sini? Nah, caranya kita cek aja di routingnya. Contohnya ketika mengakses checkout, jadi ketika kita belanja add to cart, kemudian proses checkout. Nah, halaman inilah yang akan kita modifikasi. Nah, berarti kan taunya dari mana ini add-onnya apa, kita copy aja ini routingnya, kemudian kita cari di sini di add-on bawaannya Odoo.
find in folder shop/address. Nah, ini akan mencari ada nggak kata itu di account ini. Nah, nanti ketemu. Nih, dia adanya di add-on website cell. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, website cell gitu. Kita bisa buka di routingnya shop address. Nah, dia intinya akan merender website sales address gitu. Nah, tahunya ini di mana, berarti nanti dibuka aja di add-on website cell, kemudian ada views. Di sini templates. Biasanya untuk front end itu kata-kata aja templates. Kalau view seperti ini back end. Jadi kita lihat aja di templates. Kemudian kita cari ID sama dengan address. Yang ini berarti address management. Dia memanggil no footer, memanggil website layout. Nanti isinya ada your address, IP address gitu. Ini. Oke, itu cara menemukannya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan aja langsung ya Pak. Takutnya kelamaan kelewatan. Jadi dipastikan website cell, kemudian kota karena kita punya kotanya di sini. Website. Oke, kemudian yang nggak kepake ini bisa dinonaktifkan. Simpan. Yang pertama kita ketahui adalah template-nya apa. Kalau sudah tahu template-nya apa, tinggal kita modifikasi di sini. Oke, ini misalnya seri name aja. Namanya address template. View ini nggak pakai, saya hapus. Nanti di manifest, nanti di load untuk view yang address template. Oke, seperti itu. Kemudian kalau sudah tahu, nanti kan tinggal kita export mau naruhnya di mana gitu. Sebelum ke situ kita perlu tahu, coba lihat controllernya. Untuk menampilkan pas di address itu kan controllernya ini. Kita baca-baca dulu coba. Di sini kan untuk routing shop address ini dia tipenya HTTP. Ada dua metode yaitu get dan post. Jadi bisa dipanggil get untuk melihat formnya. Kemudian ketika submit dia akan ke sini juga karena metode postnya ke sini. Outnya public, website true. Address di sini ada dua parameter, pasti ada self ya kalau di objeknya udah. Kemudian KW ini adalah yang diposting. Yang pertama partner, dia akan mencari dengan konteks show address 1. Sudo jangan lupa karena ini takutnya nggak bisa akses, berarti tambahkan sudo. Kemudian mencari order, directnya kemana, mode default. Intinya di sini cari ada nggak partner yang ditambahkan melalui get. Contohnya ini, kalau partner ada melalui get ini berarti kita tahu bahwa partnernya sudah ada, artinya itu dengan partner. Tapi kalau bukan public gitu. Nah, contohnya kalau kita mengakses menggunakan private window, nih tampilannya sama, cuma bedanya di sini address doang tanpa menambahkan partner. Itu perbedaannya. Oke, lanjut. Intinya nanti tahu mana partnernya. Kemudian nah ini kalau post, jika submit nanti ini dieksekusi. Ini kita tinggalkan dulu. Kemudian country
ini mendapatkan country. Intinya merender, menambahkan value-nya ini. Oke, errornya apa? Kemudian direnderlah template website cell address dengan menambahkan value yang mau dirender, seperti itu. Oke, kita coba untuk modifikasi yang address dulu. Masuk ke add-on kita, tadi menggunakan Visual Studio Code. Kemudian di sini kita load address template, taruh di sini ya. Ini bisa ditutup dulu. Ini nggak perlu dihapus. Intinya kita akan menginherit. Misalnya garis website address. Ini inheritnya ke website ini ya, sesuai dengan yang tadi, yang template ini. Ini ID-nya kan address, di add-on website cell. Nanti nulisnya website cell, kemudian ID-nya address gitu. Ini name-nya samain aja, atau nggak perlu name, nggak apa-apa. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Contohnya di sini kan menambahkan, mana tadi? Kita mau naruh di setelah atau setelah zip code. Nah, ini fill ini setelah zip code atau setelah street 2 deh. Setelah street 2 tambahkan. Berarti kita ke sini, lihat street 2. Ini jika modenya new billing, ini jika sudah terdeteksi partner, ini jika ada error, ini jika mode billing, ini street 2. Nah, kalau di frontnya memang agak ribet sih, tapi kita coba dulu. Nah, bedanya adalah di div street 2. Nah, berarti yang punya kelas div street 2 kita tambahkan di bawahnya gitu. Oke, caranya berarti kita tulis saja expand yang dia div. Nah, kalau di Odoo ada namanya hash class sebenarnya. Hash class, kelasnya apa? Kalau mau tahu apa expand itu bisa cari tutorial expand hash class. Ini lanjut ya. Tadi kelasnya adalah yang beda ini, div street 2. Copy, masukkan ke sini. Posisinya after. Nah, di sini kita akan menambahkan
Misalnya kita tambahkan kotak, kita pakai fill yang biasa dulu, jadi copy aja, copy, masukkan ke sini, form group error, nanti error ini kita tambahkan ya, untuk sementara ini biarkan aja. Jadi ini kalau ada error street 2 dan errornya ada, maka tampilkan errornya, tapi kalau nggak ada kosong gitu. Nah ini di street, ini kita tambahkan div kota ID, jangan seperti itu. Kemudian labelnya ini kita ganti aja kota ID. Ini kalau menambahkan kota ID apakah ada di checkout atau enggak gitu. Nah sebenarnya ini nggak bisa kita gunakan dulu. Jadi ini nggak bisa kita gunakan dulu karena kita belum menambahkan kota ID pada checkout. Kita coba inherit dulu tanpa menambahkan value. Ini kita hapus dulu. Ganti keterangan, simpan. Oke sudah, kita coba install dulu ya, apakah berhasil menambahkan fill tersebut atau enggak. Kita lihat terminal, copy, stop dulu, kemudian kita restart service, kemudian kita coba install. Karena add-on baru, kita upgrade dulu, aktifkan developer mode. Ini ya, sorry. Oke, ini ya Aris website address, kemudian kita coba install. Oke, ada error, kita lihat. This has class cannot be located. Nah, ini kita salah menempatkan. Kita coba cek lagi. Jadi ada banyak alternatif cara mengekspor. Cuma kalau dia nggak bisa spesifik, kita juga bisa menambahkan dengan elemen lain. Oke, karena ini yang akan diinherit, kita cek ya apa yang bisa kita gunakan. Di sini ada form div. Nanti kita coba ubah pakainya form div
1 2 3 4 5 6, div ke 6. Kita coba upgrade. Apakah ada error? Kita cek di lognya. Kemudian kita coba. Oke, nggak ada error. Kita coba akses. Nah, di sini ada penambahan kotak. Nah, cuma kan ini belum kita ambil datanya dari controller gitu ya. Nah, itu cari inherit. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Oke, selanjutnya kota ini nanti kita ambil datanya seperti country. Jadi datanya itu harus dari controller. Maka kita perlu memodifikasi controllernya. Nih, di sini kita buat, misalnya kita rename aja ya, rename address gitu ya. Penamaan seperti ini bebas ya Pak, nggak harus ikuti siapa gitu. Nah, kita lihat yang aslinya di website sale, kemudian main ada routing ini. Nah, prinsip menginherit itu sama dengan di backend sebenarnya. Cuma kalau di front end kita nggak bisa memanggil langsung si address ini, harus spesifik ke file yang mana. Nih, caranya ini. Contoh produk configurator controller ini dia inherit dari controller produk configurator yang ada di model sales. Caranya seperti itu. Ya, ini copy aja, masuk ke addson kita. Di address kita modifikasi. Kemudian misalnya ini address gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kita modifikasi di sini controllernya. Nah, syarat bisa memodifikasi kita harus ini addson-nya. Panggil mana yang akan di inherit. Jadi ini saya hapus dulu yang nggak kepake ya. Base np slab. Cell. Nah, ini ada cell, berarti kita harus inherit ke cell. Oke, tambahkan di sininya Pak, copy, yes. Auto add-on, kemudian nama add-on, berarti website, sale, kemudian controllers, nah, nama controllernya,
Berarti tadi kan di website shell nama kontrolnya adalah main. Nah, di sini main, berarti main sebagai namanya apa? Misalnya website shell main gitu ya. Nah, jadi nanti di sininya kita extendnya ke sini seperti itu, sama kayak kalau kita nge-inherit ini seperti itu. Nah, baru metode yang mau kita replace bisa kita panggil di sini. Nah, tadi kembali ke address. Nah, cara paling gampang kita replace. Jadi metode ini kita copy semua, kemudian nanti di replace, copy, masuk ke sini. Ini cara paling gampang. Jadi di replace punyanya si website shell mainnya ini diganti dengan ini. Nah, di sini yang kurang apa tambahkan. Contohnya kita perlu memanggil si data apa namanya, data kotak gitu ya. Untuk menambahkan data kotak kita harus nambahin di sini. Ini jika submit ini mengambilnya berarti menggunakan request env, kemudian nama add-on-nya, nama itunya, modelnya. Harus kotak-kotak. Contoh saya tampilkan semuanya. Nah, baru nanti kita bisa menampilkan di sini. Tambahkan aja misalnya kotak. Simpan. Nah, di sananya baru nanti kotak ini bisa terdeteksi di templatenya. Tapi nanti kita caranya kayak gini. Ini saya contohkan dulu. Karena kota itu nanti kan relatif, jadi nggak bisa seperti itu. Apa-apa, tampilin dulu. Nah, contoh menampilkan itu kan kita menggunakan ini. Option. Nah, ini copy aja. Masukkan ke template yang tadinya seperti itu, kita ganti seperti ini. Jadi inputannya kan nggak boleh ditulis, kita menggunakan select. Ini nggak usah dulu. Simpan.
Oke, coba ini tadi udah di ini, kemudian ini sini udah, template-nya udah. Sekarang kita upgrade. View terminal, kita upgrade add-on Aris website address. Oke, kita coba. Nah, maka kota di sini, sebentar, kita lihat loh. Oh, ini sorry, ini salah nih. Ini nama kelasnya. Jadi nama kelas dari si namanya website. Namanya website sale. Berarti tadi bukan ini ya, website sale. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba. Nah, ini sudah mengambil dari database kota. Cuma kan pertanyaannya, kota ini kan harusnya ngikut dengan provinsi. Jadi dipilih dulu misalnya Indonesia, kemudian provinsinya Jawa Barat. Nah, baru kotanya tampil seperti itu. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan JavaScript, caranya seperti itu. Nah, kalau menggunakan JavaScript, nanti kita taruh ini di bawahnya ini, atau ini tampil hanya ketika ini diisi. Nah, itu nanti menggunakan JavaScript. Oke, ini ceritanya nanti masih panjang. Jadi mungkin cukup sekian dulu dari penjelasan tentang modifikasi address. Kebetulan kota itu harus depend dari si step-nya. Jadi caranya nanti nggak seperti ini. Ini contoh ketika kita kota tidak extend dari si step gitu ya. Nanti kalau extend kita menggunakan controller yang dipanggil menggunakan Ajax. Mungkin hari ini cukup dulu Pak. Dicoba dulu di lokal kalian. Kalau ada kesulitan nanti tanyakan. Tadi yang apa namanya? Kita ngopi yang panjang tadi itu, yang setelahnya gimana Pak? Yang ini Pak, ini yang ngambil dari ya, jadi intinya ketika kita akan extend atau menginherit yang punyanya controller main di website shell yang aslinya, berarti kita harus memanggil kelas yang tadi, yang ini nih, website shell, karena kelas address yang tadi nih, sebentar saya Ctrl A, kode folding 1 2 3. Nih di sini kan ada address ya, shop address. Nih, ini yang akan kita otak-atik. Nah, ini adanya di kelas website shell punyanya si main.py di website shell. Ketika kita mau menginherit metode tersebut, berarti di sini kita harus mengimpor dulu
si kelas tersebut. Adanya itu kita panggilnya melalui udo addson, nama addonnya, kemudian path-nya. Kalau dia letaknya di controllers, berarti controllers main. Main ini nama dari si filenya, main. Jadi kalau namanya beda ya nanti bedakan. Kemudian baru sebut nama kelasnya. Yang diimpor adalah kelasnya. Nih, set cell. Nanti kalau mau dialiaskan, aliaskan. Kalau kebetulan ini namanya cuma satu, berarti kita langsung gunakan aja. Nah, kita membuat misalnya kelas ini sih nggak harus address ya. Misalnya harus address gitu ya, atau web cell gitu. Extend dari website cell yang punyanya si web cell Odoo. Kemudian baru metode ini kita replace. Di Python kan ketika nama metodenya sama, berarti dia akan mereplace. Atau kalau mau dipanggil super, dia berarti menginherit atau memodifikasi yang existing. Seperti itu, Pak. Oke, ini saya hapus dulu. Gimana, Pak? Gak panjang, berarti memang harus diulang lagi nanti ya. Iya, jadi kalau bisa paham dulu baru nanti lanjut ke Ajax-nya. Nah, Ajax-nya itu nanti menggunakan routing sendiri. Jadi ketika ini change, ketika ininya di change, kita panggil menggunakan Ajax yang meminta ke routing tertentu yang menyediakan data kota berdasarkan state ini gitu. Jadi beda dengan ini. Kalau ini kan kita hanya mengambil dari database. Ini juga belum bisa disimpan karena kita belum modifikasi file mana yang boleh disimpan. Kalau ini disimpan makanya masih error. Sebentar. Nah, ini nanti nggak kesimpan karena data tersebut belum kita setting agar bisa disimpan melalui website. Jadi defaultnya Odoo nggak ada file yang bisa disimpan melalui frontend kecuali dia di list dulu boleh disimpan gitu. Defaultnya nggak bisa disimpan. Oke, kita kembali ke address ya. Nih, kita lihat yang aris PR. Nah, kotanya kan nggak kesimpan. Nanti dicek di backend pun aris PR ini kotanya masih kosong. Nih, karena emang tidak tersimpan. Nanti ada cara untuk biar itu tersimpan. Kita harus whitelist dulu file tersebut. Oke, gitu ya Pak. Oke, mungkin hari ini cukup ya Pak. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya membahas tentang Ajax, bagaimana mendapatkan kotak berdasarkan state yang dipilih. Jadi itu memang harus menggunakan Ajax, nggak bisa langsung karena itu kan tergantung state yang kita pilih, provinsinya mana baru kotanya keluar. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.